Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan. Nah, kali ini sudah membahas bab yang keenam yang membahas mengenai internet gateway ini teman-teman. Yang pertama ada pengenalan internet gateway. Mari kita belajar bersama. Nah, berikut contoh topologi. Jadi, terdapat 5 PC. Ini ya teman-teman, ada 5 PC klien. Dari PVC 1 sampai 5, satu perangkat Swiss yang memiliki vendor Cisco. Jadi, kalian bebas mau menggunakan apa. Ada satu perangkat mikrotik yang terhubung ke internet, yaitu ISP. Baik itu Bisnet, Mary Public, dan lain-lain. Tuasnya apa? Tuasnya router. Kita bisa mendapatkan internet dari routernya. Akan disering pada klien yang ada, jadi perkumpulan PC bisa mengakses internet. Inilah yang dinamakan konsep internet gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet, kemudian di-sharing kepada klien ini teman-teman. Sehingga jika kita merangkum network environment, kita bisa akses internetan, baik dari sisi router atau klien. Jadi, misal klien bisa internetan, maka router kita bisa disebut dengan internet gateway. Ininya bisa disebut internet gateway kalau yang PC-PC ini bisa internetan ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mengasih tutor untuk membuatnya. Dan ini kita tinggal tambahkan, saya ingin menambahkan untuk Cisco ini. Lah, ini yang option 2 ya teman-teman. Nah, untuk kalian mendapatkan Cisco-nya itu bisa kalian download terlebih dahulu. Nah, misal kalian ingin itu, kalian bisa ketikkan lab hub. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa kalian pilih untuk di-download ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung lanjutkan aja. Ini untuk name-nya yaitu Cisco Swiss. Nah, kemudian untuk numbernya itu ini, kemudian untuk ikonnya itu yang saya pilih itu kita pilih yang Swiss terlebih dahulu. Nah, kita pilih yang warna biru ini, kemudian select. Nah, kemudian untuk Ethernet-nya itu kita tambahin menjadi 2 karena agar platnya itu dihasilkan itu ada 8 ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita save aja. Kemudian saya akan menambahkan PC dengan cara yang ini. Kemudian kita butuhkan yaitu ada 5. Nah, ini tinggal save aja. Nah, ini karena ini belum beraturan, itu bisa kita namain sendiri dari PVC 1, PVC 2, PVC 3 gitu ya teman-teman. Misal yang ini kita namain menjadi PVC 1. Kemudian kita save. Kemudian yang ini menjadi PVC 2. Kemudian save. Kemudian ini PVC 3. Nah, yang ini 4 ya teman-teman. Ini PVC 5. Kita save. Kemudian kita tata-tata terlebih dahulu untuk tempat-tempatnya.
agar lebih agak bisa dilihat lah. Kemudian ini kita sambungkan dari switch Ciko ke mikrotiknya, kemudian save. Kemudian kita sambungkan lagi ke PVC-nya. Kita sambungkan ke PVC semuanya ya teman-teman, kita save. Kemudian lagi. Nah, ini posisinya mati semua, itu nggak apa-apa karena lagi untuk buat topologinya terlebih dahulu ya. Ini bisa ditata-tata lagi. Nah, ini sudah jadi. Untuk nantinya kita akan pelajari konfigurasinya ya teman-teman. Tahapan yang perlu dilakukan untuk konfigurasi, yang pertama ada WAN dari router ke ISP ya teman-teman. Dan yang tahap kedua ada LAN dari router mikrotik ke klien yang ada. Ketiga ada NAT, yaitu mentranslate IP address private menjadi public ya teman-teman. Nah, kita akan mengetahui bahwa jaringan lokal itu bukan PC-PC yang tersedia itu menggunakan IP private nih teman-teman. Kalau dia ingin akses ke internet, maka melalui router itu harus IP-nya itu private. Mereka akan diterjemahkan menjadi satu public sehingga dia bisa akses internet. Karena syarat akses internet itu menggunakan IP public nih teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk akses konfigurasi internet gateway ada 3 nih. Yang pertama ada WAN, itu DHCP konfigurasi klien, karena yang DHCP server adalah ISP. Dan untuk LAN itu kita fokuskan dari koneksi router ke kumpulan klien yang ada di sini. Akan dikonfigurasi IP address DHCP server, karena kalau mikrotik ke ISP itu kan dia menjadi klien, tapi kalau mikrotik ke PC itu dia menjadi server. Untuk NAT-nya sendiri nanti kita akan pemilihan klien, kemudian out interface, kemudian pemilihan action pada konfigurasi NAT nih teman-teman. Nah, jadi saya akan bahas yang konfigurasi WAN dulu nih teman-teman. Untuk konfigurasinya terdapat 2 cara, metode yang menggunakan DHCP client, ada juga yang manual. Jadi perbedaannya, kalau yang klien itu apabila ISP-nya menyediakan DHCP server nih teman-teman. Nah, untuk yang manual itu dia tidak menyediakan DHCP server. Maka untuk mendapatkannya harus manual. Kalau ISP menyediakan DHCP server, maka akan mendapat IP address secara otomatis. Tetapi kalau ISP-nya tidak mengasih DHCP server, maka itu untuk mendapatkan IP address-nya itu harus dengan cara manual nih teman-teman. Nah, ini IP-nya sudah saya dapatkan. Lah, kita langsung ke Winbox-nya aja. Ini otomatis ya. Ini langsung connect aja. Kita ketikkan di sini interface print. Nah, di sini itu kita bisa pilih kita mau pakai yang either 1, 2, apa 3 atau 4 nih teman-teman. Di sini kita fokuskan yang DHCP klien dulu, baik itu konsep ataupun praktek konfigurasinya. Yang bisa kita lakukan dengan cara CLI atau Winbox. Kita nyalakan perangkat mikrotiknya dulu dengan perintah IP, kemudian DHCP client. Kemudian print. Nah, di sini itu sudah ada IP yang ini 192.168 dan 248.144.
Nah, kita misal ingin menghapusnya itu dengan cara IP DHCP kemudian client, kemudian enter, terus print. Nah, di sini jika kalian ingin melihatnya secara rinci itu bisa print detail. Nah, di sini itu ada DHCP server yang ini 192.168.129.48 ya teman-teman. Ini juga mendapatkan gateway. Nah, untuk selanjutnya kita coba ketikkan print. Kemudian kita akan hapus remote number yang 0. Kita ketikkan lagi. Kita press enter. Kemudian kita ketikkan IP address print enter. Maka tidak ada yang header 1 ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan interface print. Jadi, konfigurasi DHCP client itu fokuskan pada header 1. Jadi, bagaimana konfigurasi DHCP client melalui ICLI terminal bisa kita gunakan menggunakan perintah IP DHCP kemudian client. add inter sama dengan header 1. Kemudian disable-nya sama dengan no. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita IP address print. Oh maaf, itu salah penulisan IP address print. Nah, untuk header 1 sudah mendapatkan IP DHCP client, yaitu kita bisa ketikkan IP DHCP client print. Kemudian kalau kalian ingin mendapatkan yang lebih detail itu bisa tambahkan detail. Kemudian enter. Nah, di sini itu ada kita mendapatkan ini. Kalian bisa baca sendiri aja. Kemudian kita mendapatkan yang DHCP server itu 192.168.248.256 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke Winbox-nya. Nah, untuk menghapus IP DHCP client itu bisa kita ketikkan IP DHCP client. Oh, salah.
IP DHCP. Kemudian enter, kemudian kita coba print, kemudian enter. Nah, kemudian ini IP-nya ini ada ya. Kemudian misal saya ingin meremove yang ini, jadi nomor 1 kita ketikkan remove number. Kemudian ini number 0 ya teman-teman. Kemudian langsung kita enter, kemudian print, kemudian enter. Nah, di sini itu dia sudah tidak ada. Itu otomatis ya teman-teman. Kemudian ini saya akan IP raw print. Kemudian langsung kita enter. Kemudian IP DNS print. Kita coba IP DNS print. Nah, ini juga tidak ada. Nah, langsung aja praktek yang manual karena ininya itu udah nggak ada ya. Karena manual itu kan harus nggak ada dulu. Jadi tidak boleh, kalau masih ada tidak bisa untuk praktek yang manual. Kemudian kita coba ketikkan IP DNS, kemudian maaf salah, IP DHCP, kemudian client. Kemudian print, enter. Nah, itu sudah tidak ada. Kemudian kita IP address, kemudian add, kemudian kita address lagi. Nah, di sini terserah kalian mau buat IP-nya berapa. Misal saya 192.168.44. Misal saya ini 136 ya teman-teman. Kemudian kalian jangan lupa prefixnya pakai yang 24. Kemudian interface-nya itu saya akan di header 1. Kemudian kita langsung enter. Nah, di sini kita coba IP address print. Kemudian kita enter. Coba IP router print yang 00. Kemudian kita enter. Nah, itu 00-nya itu tidak ada. Jadi harus konfigurasi manual dengan cara kita ketikkan itu IP router, kemudian add, kemudian gateway, kemudian sama dengan 192.168.44.2. Kemudian kita enter. Nah, kita ini coba lagi IP router, kemudian print. Nah, karena ini IP 00-nya itu sudah ada, kita coba ping 88 ya teman-teman. Ping 8. Kemudian kita enter.
Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Berhasil, coba kita lihat IP DNS-nya dengan IP, kemudian DNS, print, kita enter. Nah, itu belum ada, jadi manual perintahnya itu IP, DNS, kemudian set, servers sama dengan 8.8.8.8, kemudian enter. Nah, di sini coba IP DNS, kemudian print teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini ini IP yang 88 itu serversnya itu sudah masuk. Maka kalau kita ping Google itu harusnya bisa. Coba kita ping. Nah, ini kita coba ping 88 dulu ya teman-teman. Nah, ini dia sudah mau. Kemudian kita coba ping Google. Nah, dia juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan Winbox, kita bisa pergi ke IP, kemudian addresses, kemudian ini kita tambah, dan ini kita bisa IP-nya itu 192.168.44.136, slashnya itu pakai prefix jangan lupa 24. Dan ini header-nya itu header 1, iya, terus apply, oke. Nah, kemudian kita pergi ke IP lagi, kemudian ini route test. Nah, di sini kita bisa ini ke plus, kemudian untuk ininya biarkan 00. Dan untuk gateway-nya itu kita isi dengan 192.168.44.2 ya teman-teman. Kemudian kita apply oke. Nah, di sini ini sudah ada ya. Lah, untuk IP DNS-nya itu kalian bisa IP, kemudian DNS. Kita cari DNS. Kemudian ini itu kalian bisa isi sendiri dengan 8.8.8 dan ininya itu sama semua ya teman-teman. Kemudian apply oke. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu untuk konfigurasinya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini untuk konfigurasi LAN-nya itu bisa kalian pergi ke DHCP server, kemudian DHCP setup, kemudian ini header-nya header 2, karena yang mendekati ya, kemudian next. Ini IP network-nya udah benar, next. Dan ini untuk ininya biarkan kayak gini, next. Untuk DNS server-nya itu udah bener 88, next. Kemudian untuk waktunya itu biarkan default, next aja. Kemudian ini kita sudah berhasil untuk konfigurasi LAN-nya ya teman-teman. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya kita akan menyalakan semua PVC-nya. Ini kita nyalakan semua dulu. Dan ini route switch-nya juga dinyalakan ya teman-teman. Kemudian kita buka. Dan ini juga dibuka. Ini kita geser biar terlihat semua. Ini kita buka yang PVC 3, kemudian PVC 4,
kemudian PPC5. Nah, kemudian kita akan coba melihat IP-nya dari mereka. Kita coba yang PPC1 dulu, kemudian kita ketikkan IP DHCP. Nah, kita tunggu untuk ininya Dora. Kita lihat yang PPC2. Kita coba. IP dan enter, kemudian IP DHCP. Nah, ini mungkin belum bisa. Kita coba yang lihat di sininya, apakah udah benar semua. Kalau enggak, kita coba ulang lagi aja. Kita ke stop, kemudian next. Ini udah benar, next, 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 next. Dan oke. Kemudian kita akan coba lagi. Nah, ini untuk PC1 dia sudah bisa dan dia sudah mendapatkan IP yaitu 254. Nah, untuk PC2 ayo kita cek. Ketikkan di sini, diketikkan IP DHCP. Nah, untuk PC yang kedua itu dia mendapatkan 253 ya teman-teman. Untuk PC yang ketiga kita cekkan kembali IP DHCP. Nah, untuk PC yang ketiga itu dia mendapatkan 256 nih teman-teman. Kemudian PC yang keempat kita cek, ketikkan IP DHCP. Nah, untuk PC yang keempat itu dia mendapatkan 251 nih teman-teman. Kemudian PC yang terakhir atau PC yang kelima kita cek IP. Itu dia mendapatkan 250. Tetapi kalau kita coba ping ke Google itu dia tidak bisa karena dia belum ke konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi NAT nih teman-teman. Ayo kita coba. Nah, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi NAT nih dengan cara ketik IP terus firewall. Nah, di sini kan ada NAT nih. Dan NAT itu kita pilih plus. Kemudian untuk generalnya itu ini itu yang ini yang trace NAT. Kemudian untuk out interface itu header 1. Kemudian untuk action itu dia pakai yang masquerade. Kemudian untuk masquerade itu apa? Jika kalian bingung, itu untuk menggabungkan IP private menjadi satu IP publik. Nah, ini semua kan pakainya kan IP private nih. Nah, karena ingin terhubung ke internet itu kan harus menggunakan IP publik. Jadi, masquerade itu menggabungkan dari IP private menjadi satu IP publik nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kita langsung apply kemudian oke. Nah, di sini ini kan udah. Nah, di sini kita coba ping 88 dulu. Ini ketika saya ping 88 itu sudah bisa ya by test from. Kemudian coba ping
google.com. Dan ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian kan sudah mengetahui ya bahwa NAT itu hanya untuk user tertentu. Misalkan ini kan bisa kalian buka tadi di IP, kemudian firewall, kemudian kan ada ini NAT, kemudian kalian pencet aja ini, dan ini untuk SRC address-nya itu bisa kita isikan. Misal kita mau isikan ke yang PC1 nih. Nah, PC1 itu kan IP-nya ini. Coba kita isikan dulu. IP-nya itu 192.168. Berapa tadi? 33254. 33. Nah, ini itu kan IP yang PC1 nih. Sedangkan IP yang PC1, PC2 itu kan berbeda. Jika kalian isikan tadi ininya diisi, itu akan otomatis kalau kita udah oke, itu otomatis yang lain itu tidak bisa berkomunikasi dengan internet ya teman-teman. Ini misal kita apply oke. Nah, di sini akan kita coba apakah PC2 bisa berkomunikasi dengan internet. Kita coba ping google.com. Nah, ini akan otomatis tidak bisa, tetapi kalau PC1 itu mungkin ya bisa harusnya ya. Nah, untuk PC1-nya sendiri itu bisa karena tadi kita tulisnya di sini itu IP yang PC1 nih teman-teman. Nah, jika kalau kalian pencet yang ini, maka ini itu IP yang punyanya PC1 itu maka tidak bisa ke internet, tetapi yang PC lainnya bisa karena kalian pencet yang ini. Mari kita coba aja. Ini kan tadi, kemudian ini kan udah saya itu kan. Kita coba di PC3, coba ping google.com. Nah, ini itu berarti tidak bisa berkomunikasi dengan internet nih teman-teman. Nah, ini sekarang saya mau ini aja, nggak usah. Kemudian ini untuk menghapusnya kalian bisa pencet yang ini. Jadi semua itu bisa berkomunikasi dengan internet ya teman-teman. Kemudian tadi kan IP yang itu kan, kemudian coba kita isikan kembali, cuman ini kemudian apply oke. Nah, di sini kita coba IP di PC4 harusnya bisa karena tadi kan yang saya tidak boleh kan cuma di PC1 ya teman-teman, cuma com. Nah, untuk di PC4 itu akan otomatis bisa karena yang saya ini itu cuma di PC1-nya nih teman-teman. Kemudian untuk di PC satunya pasti sudah tidak bisa. Kita coba aja. Nah, maka dia akan otomatis tidak bisa karena tadi udah di seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk menghapusnya kalian bisa pencet ini aja. Dan ini akan otomatis kehapus, kemudian oke, maka PC-PC itu bisa berkomunikasi. Kemudian misal saya ini matikan saja semuanya. Misal saya matikan dulu. Nah, kalian kan tahu ini IP-nya itu kan tidak
urutan ya dari PC1, PC2, PC3, PC5 itu IP-nya itu tidak urutan. Kalau kita nyalakan satu-satu, apakah dia mau urutan? Mari kita coba saja. Nah, kita coba mintanya itu satu-satu. Jika kita show IP, itu insya Allah IP-nya itu sudah tidak ada karena tadi sudah kita matikan ya. Kemudian kita minta IP DHCP dan dia akan mengirim DORA dan IP-nya coba kita lihat berapa. IP-nya itu 254 ya teman-teman. Coba kita lihat yang PC2. Apakah dia IP-nya mau urut? Kita coba. Ternyata IP-nya itu tidak mau urut, sedangkan IP PC2 itu 253, IP PC1-nya itu dia itu tadi 254 ya teman-teman, jadi dia itu tidak mau urut. Nah, di sini kalau kita misal ini kan PPC5 itu kan IP-nya 254. Kalau misal kita cek di Winbox-nya itu di ARP ini kan belum ada ya, belum rilis. Nah, itu bisa kita masukkan itu dengan cara kita coba lihat dulu. Nah, ini kan 254, sedangkan di sininya itu kan belum ada. Nah, itu kita bisa masuk dengan cara ping 88 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, ini karena ping 88-nya udah berhasil, harusnya di sini itu udah ada masuk. Nah, ini otomatis udah masuk yang 254 nih teman-teman. Kalau yang ini 248.1 itu saya tadi coba-coba menggunakan IP yang di sininya. Ini misal ini IP kemudian addresses ini sama ya. Menggunakan yang 248.1 itu tadi sudah saya coba, jadi sudah masuk ke sini. Nah, selanjutnya misal di sini saya akan coba menggunakan IP VM yang PC 4. Kita show IP, kemudian ini apa tadi, IP untuk yang PC4 itu IP-nya 250. Sedangkan di sini itu kan belum ada nih yang ini, belum ada 250. Untuk memasukkannya itu kita bisa ping 88 nih teman-teman. Nah, ini kan udah berhasil, maka otomatis di sininya itu sudah tercantum ini IP yang 250. Ketika kita coba yang PC2, kita bisa coba juga ini IP-nya itu 252. Di sini ini belum ada 252. Kemudian kita langsung ini aja ping 8888. Kemudian ini pasti sudah masuk nih. Kita coba cek. Nah, ini akan otomatis sudah masuk nih teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.